Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Pradita Ananda dengan NIM 19233050, Manajemen Retribusi Daerah, dengan dosen pengampu Bapak Al-Kadri Fitra. Saya akan menjelaskan sedikit pembahasan tentang beberapa soal. Soal pertama, realisasi penerimaan retribusi daerah di Kota Malang Melintang tahun 2013 sampai 2016 dalam jutaan rupiah, yaitu dengan menentukan estimasi retribusi objek wisata tahun 2017 dengan metode yang pertama, asumsi dengan menggunakan 4 tahun yang menjadi dasar perhitungan. Yang kedua, metode eksponensial smoothing dengan damping faktor 0,7. Yang ketiga, metode transformasi moving average. Yang keempat, metode kuadrat terkecil. Apabila diketahui realisasi retribusi objek wisata tahun 2017 adalah 166 jutaan, maka metode estimasi manakah yang mendekati keakuratan? Soal kedua, lakukan pemetaan potensi retribusi untuk semua jenis retribusi di atas dengan menggunakan tipologi Claassen. Berdasarkan jawaban di atas, berapa persenkah yang berada pada posisi prima, potensial, berkembang, dan terbelakang? Soal ketiga, buat contoh menghitung potensi retribusi pasar, retribusi parkir di tepi jalan umum, dan potensi retribusi terminal. Soal nomor 1. Dengan metode SMA, Simple Moving Average, dengan menggunakan lembar kerja yang terdiri atas tahun dan pendapatan, di tahun 2013 ada pendapatan 152 juta. Di tahun 2014 pendapatan 150 juta rupiah. Di tahun 2015 kita mendapat pendapatan 160 juta. Di tahun 2016 pendapatannya 165 juta. Jumlahnya terdapat 627 juta dengan rata-rata 156.750.000. Estimasi 2017 adalah 156.750.000. Jadi, estimasi pendapatan tahun 2017 dengan menggunakan metode SMA adalah sebesar 156.750.000. Metode kedua, exponential smoothing. Dengan menggunakan lembar kerja yang terdiri dari tahun, pendapatan, langkah, dan hasil estimasi. Di tahun 2013, kita mendapat pendapatan 152 juta dengan langkah tidak ada dan hasil estimasi tidak ada. Di tahun 2014, pendapatannya 150 juta, tidak ada langkah, dan hasil estimasinya 152 juta. Di tahun 2015, pendapatan 160 juta dengan langkah 0,3 dikali hasil pendapatan di 2014 ditambah 0,7 dikali 152 juta hasil estimasi di 2014. Di tahun 2016 kita mendapat pendapatan 165 juta dengan langkah 0,3 kali pendapatan di 2015 ditambah 0,7 dikali hasil estimasi di 2015 yaitu 151.400.000, dan kita mendapatkan hasil estimasi 2016 sekitar 153.980.000. Di tahun 2017 di langkah 0,3 dikali 165 juta di pendapatan 2016 ditambah 0,7 dikali hasil estimasi di tahun 2016, kita mendapatkan hasil 157.286.000. Jadi, estimasi pendapatan di tahun 2017 dengan menggunakan metode eksponensial smoothing adalah sebesar 157.286.000. Metode yang ketiga yaitu transformation moving average. Dengan menggunakan lembar kerja terdiri atas 3 yaitu tahun, pendapatan, perubahan pendapatan. Di tahun 2013 pendapatan kita mencapai 152 juta dengan tidak ada perubahan pendapatan. Di tahun 2014 pendapatannya ada 150 juta dengan perubahan pendapatan
2 juta rupiah. Di tahun 2015 pendapatannya 160 juta, perubahannya 10 juta. Di tahun 2016 pendapatannya 165 juta, perubahan pendapatannya ada 5 juta. Total perubahan pendapatannya ada 17 juta dan rata-rata perubahannya ada 5.666.666 rupiah, 667. Jadi estimasi pendapatan di tahun 2017 dengan menggunakan metode transformation moving average adalah sebesar 165 juta ditambah 5.666.666 rupiah, 667 sama dengan 170 juta 666.666 rupiah, 7. Setelah itu ada metode kuadrat terkecil dengan menggunakan lembar kerja yaitu tahun, X, Y, dan X kuadrat. Sebelumnya kita akan mencari dulu terlebih dahulu A sama dengan sigma Y bagi N. Sigma Y-nya 627 juta dibagi 4. 4 ini adalah hasil data kita, yaitu sama dengan 156.750.000. Dan diketahui B-nya sigma XY dibagi sigma X kuadrat dengan 49 juta dibagi 20. Sama dengan 2.450.000. Persamaan tren Y sama dengan A ditambah BX 156.750.000 ditambah 2.450.000 X. Jadi estimasi 2017 Y sama dengan 156.750.000 ditambah 2.450.000 X. Hasilnya adalah 169 juta. Jadi, apabila diketahui realisasi retribusi objek wisata tahun 2017 adalah 166 jutaan, maka metode estimasi yang mendekati keakuratan adalah metode kuadrat terkecil, yaitu sebesar 169 jutaan. Soal nomor 2 adalah mencari potensi retribusi daerah, yaitu retribusi pasar, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi parkir, retribusi objek wisata, retribusi izin gangguan, retribusi izin membangun. Yang pertama kita akan menjelaskan retribusi pasar, yaitu di tahun 2014 228 juta dibagi 138.333.333 rupiah, 3 sama dengan hasilnya 1,6482. Dan delta YI dibagi delta Y sama dengan 228 juta dikurang 220 juta dibagi 220 juta per 830 juta dikurang 797 juta dibagi 797 juta sama dengan 0,0364 dibagi 0,0414 sama dengan 0,8782. Di tahun 2015 seperti itu juga, 245 juta dibagi 146 juta sama dengan 1,6781. Dan di retribusi di tahun 2016 seperti itu juga pengerjaannya. Dan kita menggunakan lembar kerja seperti ini. Jadi potensi retribusi pasar yaitu potensial. Selanjutnya, retribusi parkir di tepi jalan umum.
Di tahun 2014, YI per Y topi sama dengan 125 juta dibagi 138.333.333 rupiah,3 mendapat hasil 0,9036. Dan delta YI per delta Y kita mendapat hasilnya 2,1014. Selanjutnya di tahun 2015 di tahun 2015 kita mendapat YI per Y topinya mendapat 0,8904 dan 0,7220. Seperti itu juga di tahun 2016, dan kita akan menggunakan lembar kerja seperti ini. Dan potensi retribusi parkir di tepi jalan umum adalah berkembang. Dan retribusi parkir seperti itu juga. Retribusi parkir kita potensinya adalah terbelakang. Ada retribusi objek wisata. Retribusi objek wisata adalah potensial. Dan ada juga retribusi izin gangguan, yaitu berkembang. Potensi retribusi izin gangguan adalah berkembang. Dan retribusi IMB juga berkembang. Kesimpulannya, retribusi daerah dengan kategori potensial di retribusi parkir di tepi jalan umum kategorinya berkembang, retribusi parkir terbelakang, retribusi objek wisata potensial, dan retribusi izin gangguan berkembang, retribusi IMB berkembang. Kategori prima presentasinya 0, kalau potensial 33%, berkembang 50%, terbelakang 17%. Dan soal nomor 3 adalah menghitung potensi retribusi pasar. Contohnya, Pasar Jumat di Kota Selamatan merupakan sebuah pasar milik pemerintah daerah yang buka setiap hari. Diketahui jumlah kios, los, dan lapak yang ada di Pasar Jumat berdasarkan informasi dari UPTD Pasar Jumat adalah jumlah kios 125 kios, jumlah los 150 los, dan jumlah lapak 375 lapak. Pemungutan retribusi dilakukan tiap oleh petugas pemungut retribusi dengan tarif harian berdasarkan peraturan daerah yang ada adalah sebagai berikut. Di tarif kios ada 5.000, tarif kios, tarif los ada 3.500, dan tarif lapak 1.500. Berdasarkan informasi yang tersedia, maka dapat dihitung potensi penerimaan tahun retribusi bruto adalah sebagai berikut. Penerimaan pendapatan retribusi pelayanan kios 125 kios dikali 5.000 per hari dikali 365 hari, yaitu kita mendapat 228.125.000. Yang B, penerimaan pendapatan retribusi pelayanan los dengan 150 los dikali 3.500 per hari dikali 365 hari, yaitu kita mendapat 191.625.000. Dan penerimaan pendapatan retribusi pelayanan lapak 375 lapak dikali 1.500 per hari dikali 365 hari sama dengan 245.312.500. Totalnya dari penerimaan pendapatan retribusi pelayanan kos ditambah pendapatan retribusi pelayanan los dan ditambah pendapatan retribusi pelayanan lapak, yaitu dengan 228.125.000 ditambah 191.625.000 ditambah 205.625.000, yaitu kita mendapat hasil akhirnya 625.375.000. Yang B, menghitung potensi retribusi parkir di tepi jalan umum.
Contohnya, Jalan Imam Bonjol di kota berdasarkan peraturan wali kota merupakan jalan objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk kendaraan roda 4 dan roda 2. Badan Pendapatan Daerah ingin menghitung potensi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dapat diterima dari Jalan Imam Bonjol ini, yaitu sebagai berikut. 1. Panjang Jalan Imam Bonjol keseluruhan bagian kiri dan kanan 2.700 meter. Panjang Jalan Imam Bonjol yang dapat digunakan sebagai area retribusi adalah untuk bagian kiri adalah 2.000 meter dan bagian kanan 1.500 meter. Untuk bagian kiri dapat digunakan untuk area parkir roda 4 sepanjang 1.300 meter dan 700 meter untuk roda 2. Sedangkan untuk bagian kanan dapat digunakan untuk roda 4 sepanjang 1.200 meter dan 300 untuk roda 2. Setiap roda 4 menggunakan panjang jalan 4 meter untuk satu kendaraan dan roda 2 menggunakan 1,5 meter. Berdasarkan survei lapangan, maka setiap kendaraan roda 4 menggunakan waktu parkir rata-rata selama 2 jam untuk sekali parkir. Sedangkan roda 2 untuk sekali parkir menggunakan waktu 1,5 jam untuk sekali parkir. Tarif parkir untuk sekali parkir adalah roda 4 adalah 3.000 dan roda 2 adalah 1.000. Lama penggunaan area parkir untuk setiap hari dimulai jam 7 pagi sampai jam 7 malam. 12 jam sehari. Berdasarkan informasi di atas, hitunglah potensi penerimaan retribusi pelayanan parkir di Jalan Imam Bonjol. Yang pertama, untuk Jalan Imam Bonjol bagian kiri, kita memakai rumus PRPP sama dengan N1 dikali TP1 dikali TRP1 dikali 365 hari ditambah N2 dikali TP3 dikali TRP3 dikali 365 hari. Kita mendapat 325 unit dikali 6 dikali 3.000 dikali 365 hari ditambah 467 unit dikali 6 kali dikali 1.000 dikali 365 hari dan kita mendapat hasil 3.498.890.000. Untuk yang B, untuk Jalan Imam Bonjol bagian kanan dengan rumus PRPP sama dengan N1 TP1 dikali TRP1 dikali 365 hari ditambah N2 dikali TP3 dikali TRP3 dikali 365 hari. Itu kita mendapat 300 unit dikali 6 dikali 6 dikali 3.000 dikali 365 hari ditambah 200 unit dikali 8 kali 1.000 dikali 365 hari sama dengan 2.555.000.000. Total potensi penerima retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk Jalan Imam Bonjol yaitu 3.498.890.000 ditambah 2.555.000.000. Hasilnya adalah 6.053.890.000. Yang ketiga, menghitung potensi retribusi terminal. Contohnya adalah pemerintah Kota Saiyo ingin menghitung potensi retribusi terminal dengan objeknya adalah tempat memuat dan menurunkan penumpang bagi mobil penumpang umum dan mobil bus. Hasil beberapa kali per hari, survei menunjukkan hasil sebagai berikut. Ini tarif yang berlaku adalah sebagai berikut. Mobil penumpang umum antar kota setiap masuk sebesar Rp500. Yang kedua, mobil penumpang umum tidak dalam trayek setiap masuk sebesar Rp1.000. Mobil penumpang umum angkutan kota setiap masuk terminal sebesar Rp200. Kendaraan bermotor umum jenis mobil bus non-ekonomi yang melayani trayek antar kota setiap masuk sebesar Rp3.000, mobil bus ekonomi antar kota setiap masuk Rp2.000, dan mobil bus
angkutan kota setiap masuk sebesar 1.000. Hitunglah potensi retribusi terminal dari objek tempat memuat dan menurunkan penumpang bagi mobil penumpang umum dan mobil bus dengan menggunakan waktu setahun adalah 360 hari. Yang langkah pertama, kita hitung rata-rata harian unit kendaraan yang memuat atau menurunkan penumpang bagi mobil penumpang umum dan mobil bus. Yang langkah kedua, menghitung potensi retribusi. Penghitungan potensi retribusi terminal dengan objek kendaraan yang memuat menurunkan penumpang bagi mobil penumpang umum dan mobil bus dapat kita hitung sebagai berikut. Dengan jenis pengujian mobil penumpang umum antar kota dengan langkah perhitungan 53 unit dikali Rp500 dikali 360 hari dengan jumlah 9.540.000. Dan selanjutnya seperti itu juga dengan jumlah 151.932.000. Jadi potensi penerimaan retribusi terminal dengan objek kendaraan yang memuat dan menurunkan penumpang bagi mobil penumpang umum dan mobil bus adalah sejumlah 151.932.000 dalam setahun. Sekian dari saya, apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.